Dahulunya dunia ini hanya samudra yang sangat luas, sampai datanglah Tepiti, dewi yang menjadi ibu dari seluruh daratan di bumi. Tepiti tidur dan menjelma menjadi sebuah pulau, semua daratan hijau selama berabad-abad. Sampai suatu hari, seorang pelaut ulung setengah dewa yang bernama Maui dengan kail saktinya berpetualang untuk mencari dan mencuri batu yang ada di jantung Tepiti. Name was Maui. Kail Maui sungguh sakti, hingga membuatnya bisa berubah bentuk menjadi berbagai macam hewan sesuai keinginan. Setelah berpetualang, akhirnya Maui berhasil menemukan Tepiti dan mencuri batu berharga yang ada di jantung Tepiti. Seketika seluruh pulau menghitam, Maui tak sadar bahwa dengan hilangnya batu Tepiti, ia melepaskan sesuatu yang sangat jahat. Ialah monster raksasa yang terbuat dari magma. Maui pun bertarung dengan monster itu, namun naasnya ia kalah. Kail dan batu Tepiti justru hilang di tengah samudra dan tak pernah ditemukan. Were lost to the sea and the heart of Tefiti and his magical fishhook, never to be seen again. Ribuan tahun kemudian, Moana kecil sedang mendengarkan cerita neneknya tentang kisah petualangan serta keberanian Maui yang telah melegenda di suku mereka. Moana tak seperti gadis kecil yang lain yang takut ketika nenek menceritakan bagian yang mencekam. Moana justru sangat antusias. Setelah selesai bercerita, Moana yang pemberani, dia berlari menuju sesuatu yang sedang menarik perhatiannya, yaitu kilauan cahaya lautan yang dilihatnya di tempat ia mendengarkan cerita. So there is nothing beyond our reef but storm. There's no monsters, no monsters. There are no monsters. We are safe here. There is no darkness. Oh, thank you, Mother. That's enough. Sesampainya ia di pantai, terjadi keanehan. Air laut tampak hidup dan mengajaknya bermain. Setelah beberapa saat, keanehan yang tadi sadari Moana kecil itu berlangsung. Tiba-tiba air laut memberikan batu Tepiti. Namun sebelum sempat Moana melihat batunya, ayahnya menyambar tubuhnya yang kecil untuk menjauhi pantai yang dapat membahayakannya. You must learn where you're meant to be. And you'll do wondrous things, my little minnow. You are the next great chief of our people. Come on. Let's go back to the village. Moana tumbuh menjadi putri yang tomboy, lincah dan ceria. Ia selalu punya keinginan untuk bermain-main dengan air laut. Namun sang ayah dengan sangat keras melarangnya. Suatu hari, penduduk suku menemukan keanehan. Panen kelapa gagal karena semua daging kelapa busuk menjadi seperti arang dan tidak bisa dimakan. Kemudian ikan-ikan tidak satu pun masuk ke perangkap ikan. Hal ini membuat Moana yang sejatinya didaulat menjadi pengganti ayahnya untuk menjadi pemimpin suku berpikir untuk mengarungi lautan lebih jauh guna mencari ikan. Namun ayahnya dengan sangat keras melarang seluruh penduduk suku mengikuti kemauan Moana. No one goes beyond the reef. Every time I think you're past this, But Dad- instead of endangering our people, a rule that keeps us safe. Have one rule. An old rule when there were fish. I know, but if there are no fish in the lagoon... Moana, no one goes beyond the reef. Tidak ada yang boleh melewati garis karang yang telah ditetapkan. Ia membuat Moana kesal, namun neneknya datang dan menghibur Moana. Ia berkata bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan sesuatu pada Moana. Mereka berjalan menaiki bukit yang tak jauh dari pemukiman. Di sebuah bukit pinggir pantai, nenek menunjukkan tumpukan batu. Ia berkata bahwa suku ini sudah melupakan jati dirinya. Ternyata tumpukan batu itu adalah pintu masuk sebuah gua rahasia. Dengan antusias, Moana pun masuk dan ternyata di dalamnya tersimpan belasan perahu berbagai ukuran mulai besar hingga kecil. Beberapa kapal ada lukisan Maui dengan kail saktinya. Hal ini membuat Moana tercengang dan tak percaya bahwa ternyata sukunya pernah di suatu masa mengarungi samudra dengan kapal-kapal itu. Keep our island in our mind. Away, away. At night we name every step. Away, away. Uwa eleluita ulele. Jauh melebihi aturan batas karang yang ditetapkan ketua. Moana bertanya pada sang nenek mengapa sukunya tak lagi berpetualang di laut lepas. Ternyata kisahnya justru berawal dari sang ayah yang suatu hari belayar dengan sahabatnya.
Sejak jantung Te-Fiti hilang, samudra tak pernah tenang. Selalu ada badai dan ombak yang sangat ganas. Ayah Moana dan sahabatnya sedang berjuang di tengah ombak yang ganas. Kemudian satu hantaman ombak menghempaskan keduanya. Ayah Moana digulung ombak tanpa bisa diselamatkan. Sejak saat itu, aturan ditetapkan dan semua kapal besar kecuali sampan disembunyikan. Nenek melanjutkan, tanpa Te-Fiti, daratan akan kembali menjadi abu. Ia menunjukkan bagian pulau yang mulai menghitam. Namun masih ada secerca harapan. Ia sebenarnya diam-diam melihat Moana yang waktu itu masih kecil diajak bermain oleh lautan. Termasuk saat air laut memberi Moana batu Te-Fiti. Samudra telah memilih Moana sebagai pengemban tugas mengembalikan batu Te-Fiti ke tempat semula. Namun nenek juga menyadari bahwa Moana bukan tandingan monster magma. Jadi ia mesti mencari Maui dan mengajaknya turut serta. Suatu hari nenek sekarat dan memberi warisan Moana kalung yang berisi batu Te-Fiti dan mewasiatkan Moana agar segera berangkat dan mengatakan bahwa ia akan selalu menyertai Moana dalam bentuk lain. Ialah bentuk ruh ikan pari seperti tato yang ada di tubuhnya. Dengan derai air mata karena ditinggal wafat neneknya, ia berangkat tanpa memperdulikan larangan ayahnya. All the time wondering where I need to be. Maui. Okay, next stop. And restore the heart of Te-Fiti. Board my boat. Sail across the sea. I am Moana Motunui. Di tengah samudra, Moana digulung ombak dan karam di sebuah pulau kecil. Moana tampak kesal karena berkali-kali meminta laut untuk membantunya. Namun hingga kapalnya dihantam ombak dan karam, tak ada yang dilakukan laut. Akan tetapi, tanpa disadari, justru laut langsung mengantarnya pada pulau di mana Maui tinggal. Kesan pertama bertemu dengan Maui, ia adalah figur yang sangat sombong dan angkuh. Tak seperti bayangan Moana yang mengira bahwa ia adalah pahlawan setengah dewa. Awalnya Maui tidak mau kembali menghadapi monster. Bahkan Maui menjebak dan mengurung Moana di dalam gua, mencuri kapal milik Moana dan pergi sendirian. Bukan mengembalikan Te-Fiti, namun kabur dari pulau pengasingannya. Dengan gigih, Moana pun mengejar dengan berenang, dan laut membantunya, mendorong Moana dan melemparkannya di atas kapal Maui yang melaju kencang. I'm gonna get us to Te-Fiti so you can put it back. You are gonna get us killed. Come for this? The heart? If you don't put it away, bad things are gonna come for it. Listen, that thing doesn't give you power to create life. I'm a demigod, okay? Stop that. I will smite you. Get this away? Hey. You stop it. That is not a heart. What is your problem? Oh, come on! And you will restore the heart. It was Moana, right? Yes. All right, get over it. We gotta move. I Did not see that coming. Maui kembali melemparkan Moana ke laut. Namun berapa kali pun ia berusaha membuang Moana ke laut, air laut selalu mengembalikan Moana ke atas kapal. Begitu seterusnya hingga membuat Maui bosan dan akhirnya menyerah. Namun tetap tidak mau membantu Moana. Kerasnya pendirian Maui lama-lama luntur dan tawaran turun. Ia tidak mau membantu Moana tanpa kail sakti. Petualangan mereka pun dimulai, mengarungi samudra melawan bajak laut dan akhirnya sampai di tempat di mana kail sakti hilang. Ternyata kail itu dijadikan aksesoris seekor kepiting raksasa. Bahu-membahu mereka melawan kepiting itu dan akhirnya Maui dan Moana berhasil mengambilnya. Awalnya Maui kesulitan berubah bentuk, selalu saja salah. Maunya kadal jadi ikan, maunya hiu jadi ikan badut. Mau jadi manusia malah jadi setengah hiu dengan kaki manusia, setengah manusia tapi kaki hiu, dan seterusnya. It's not cursed. We're never making it to Te-Fiti. This mission is cursed. Do you have a shark head? Cause Look, the point is, I'm trying to be sincere for once, and it feels like you're... we're alive. Satu waktu, Maui bercerita tentang bagaimana ia dibuang orang tuanya ke laut dan diselamatkan para dewa, yang kemudian memberikan kail sakti yang menjadikan Maui setengah dewa. Ternyata dari kedekatan itu, akhirnya Maui berhasil mengembalikan kemampuannya berubah bentuk. Tak terasa sampailah pada tempat di mana monster magma berjaga. Maui dengan percaya diri melawannya, namun tak sampai berapa lama ia pun dikalahkan. Kailnya retak, dan kali ini Maui benar-benar menyerah. Ia malah pergi meninggalkan Moana. Dengan putus asa, Moana yang ditinggal Maui juga menyerah dan mengembalikan batu Te-Fiti ke lautan.
Laut pun memahami dan mengabulkan permintaan Moana untuk pergi. Akan tetapi, tiba-tiba rusang nenek dalam bentuk ikan pari datang dan kembali menyemangati Moana. Moana yang telah membuang Te Fiti pun terjun ke laut untuk mengambilnya kembali. I am Moana. Dan kali ini ia bersemangat untuk menerobos monster magma. Tak diduga, Maui kembali datang dan membantunya. Ia berkata akan mengalihkan perhatian monster, sementara Moana masuk mengembalikan batunya. Moana dengan bergegas berlayar ke Pulau Dewi Te Fiti, dan kemudian berlari menaiki sebuah bukit. Namun ternyata di balik bukit itu Moana tak menemukan apa-apa. Hanya bekas tempat tidur sang dewi. Ia kebingungan, kemana pulau itu? Hanya bekasnya saja. Ia kemudian melihat monster magma. Di dada monster itu terdapat ukiran seperti ukiran yang ada di batu. Ia pun langsung sadar bahwa batu itu letaknya justru di jantung monster magma. Moana mengangkat batu Te Fiti hingga bercahaya dan menarik perhatian monster. Got to say he. Get the heart to the spiral. Sharkhead. Thank you. You're welcome. Laut pun terbelah. Monster magma yang sebenarnya tak bisa kena air masuk di tengah laut yang terbelah, bergegas ke arah Moana dengan ganasnya. Namun sesampainya di dekat Moana, magma itu memudar, tidak menyerang, tapi lebih pada tunduk pada Moana. Moana pun dengan santainya meletakkan kembali batu ke dada monster. Lambat laun monster itu berubah menjadi batu, kemudian terus menghijau dan ternyata monster itulah sang Dewi Te Fiti. Ia menjadi monster mengerikan bila batunya diambil. Semuanya kembali hijau seketika. Kail sakti Maui yang hancur dikembalikan utuh oleh sang dewi. Moana pun kembali ke sukunya. Ayahnya mencabut larangan berlayar lebih jauh. Kapal-kapal yang disembunyikan dikeluarkan dan mereka pun memulai pelayaran dipimpin oleh Moana. Everywhere we roll. See you out there, Maui. See you out there. Chee-hoo.